Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan yang pertama Alisyatus Syahra Amalia dengan NIM 203, yang kedua Husnul Khotimah dengan NIM 012, Nur Faidah dengan NIM 058 dengan materi energi di Madura. Kebutuhan energi terus meningkat seiring bertambahnya pertumbuhan manusia. Energi menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, salah satunya energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan hampir seluruh aktivitas dan kebutuhan manusia menggunakan energi listrik. Hal ini membuat pemerintah dan halayak umum harus bisa menciptakan energi alternatif supaya tidak terjadi krisis energi dan krisis lingkungan hidup. Selat Madura yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Madura merupakan selat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang ekonomi dan keamanan. Yaitu yang kedua, tipe-tipe perairan Selat Madura. Pada bagian timur dan barat laut perairan Selat Madura mempunyai tipe terbuka. Di bagian timur perairan Selat Madura terbebaskan dengan Selat Bali. Sugianto 2009. Pada bagian barat laut Selat Madura berbatasan dengan Laut Jawa, sekitar 23% penduduk di Jawa Timur belum mendapatkan aliran listrik. Penduduk yang belum mendapatkan aliran listrik tersebut di Jawa Timur yaitu yang pertama Bojonegoro, Jember, Pacitan, dan Ponorogo, dan sebagian besar berada di Kepulauan Madura. Krisis energi listrik tersebut dikarenakan di daerahnya kepulauan tersebut belum ada energi alternatif selain tenaga surya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Husnul Khotimah, yang mana yaitu energi arus laut di Selat Madura berdasarkan hasil perhitungan nilai rapat daya. Didapatkan energi arus laut di Selat Madura antara pilar 37 dan 42 dari pergerakan arus dominan di lapisan permukaan atau nilai kecepatan arus maksimum yang didapatkan pada perairan Selat Madura sebesar 1 m. Kecepatan arus dipengaruhi oleh morfologi perairan Selat Madura. Besarnya massa air yang mengalir melewati selat berasal dari kedua perairan yang berada pada sisi barat daya atau Laut Jawa dan sisi timur Selat Bali, serta massa air yang mengalir dari perairan yang lebar mempunyai volume yang besar akan mengalami percepatan seiring penyempitan yang dialami oleh Selat Madura. Kecepatan arus tertinggi pada perairan Selat Madura didominasi dengan pola arah barat daya tenggara dengan pola arah sebaliknya arus juga memiliki kecepatan yang optimal, namun tidak secepat arus yang dihasilkan ketika menuju barat daya atau tenggara. Selanjutnya yaitu pada perhitungan nilai besaran rapat daya yang dihasilkan dari nilai kecepatan arus laut didapatkan rapat daya sebesar 0,5125 kW. Besaran nilai rapat daya juga mengalami fluktuasi naik turun. Hal ini disebabkan oleh nilai kecepatan arus yang berkonversi memiliki pola yang sama sehingga fluktuasi ini terjadi menyesuaikan dengan fluktuasi nilai arus yang terjadi. Perairan Selat Madura memiliki kecepatan arus yang relatif rendah. Pernyataan ini sesuai dengan paramita. Untuk dapat mengkonversi arus laut menjadi energi tentunya
harus ada suatu perangkat pembangkit listrik. Perangkat pembangkit listrik salah satunya terdiri dari turbin. Turbin yang digunakan untuk efisien, murah, dan ramah lingkungan serta dapat memanfaatkan kecepatan arus laut yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu kebutuhan energi listrik. Sampai saat ini energi listrik masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Kebutuhan akan energi listrik saat ini berbanding terbalik dengan persediaan sumber energi yang terus menipis. Rasio elektrifikasi di Madura masih belum memenuhi asas keadilan dan pemerataan dikarenakan ketersediaan energi listrik tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Lalu di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura, memiliki rasio elektrifikasi sebesar 59,02% di Pulau Madura. Memiliki rasio elektrifikasi paling rendah di Jawa Timur. Keadaan ini disebabkan karena kecilnya jumlah penduduk di suatu desa dan jarak antara desa juga cukup jauh. Kedepannya pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menargetkan untuk meningkatkan rasio elektrivitas Jawa Timur menjadi 77,16%. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan kapasitas terpasang per wilayah. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjaga keberlanjutan pasokan listrik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, maka PT PLN perlu merencanakan kapasitas pembangkit listrik yang dimana nantinya dapat menangani beban puncak masing-masing region. Nah, berikut terdapat grafik visualisasi perencanaan kapasitasi untuk Kepulauan Madura. Yang pertama itu pada Kabupaten Pamekasan direncanakan memiliki kapasitas sebesar 64,74 mW, sedangkan Kabupaten Bangkalan 55,12 mW, selanjutnya Kabupaten Sampang 57,3 mW, dan Kabupaten Sumeneb 54,5 mW. Nah, sedangkan untuk kepulauan kecil tidak memiliki kapasitas terlalu besar. Yang selanjutnya Pulau Sapudi direncanakan sebesar 1,56 mW. Nah, Pulau Sapekan 0,48 mW. Selanjutnya Pulau Mandangin 0,6 mW. Pulau Kangean 2,64 mW dan Pulau Gili Genting 5,4 mW. Nah, selanjutnya total kapasitas adalah 242,3 mW. Nah, selanjutnya di sini terdapat pertumbuhan energi listrik di Pulau Madura. Pertumbuhan permintaan energi listrik di Pulau Madura di sekitar 90% setiap tahunnya dan jumlah ini semakin meningkat. Selanjutnya terdapat contoh dalam adalah visualisasi pertumbuhan permintaan energi listrik. Selanjutnya terdapat contoh dalam adalah visualisasi pertumbuhan permintaan energi listrik untuk kabupaten utama di Madura mulai tahun 2000 sampai 2040. Dari data dapat dilihat bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki kebutuhan energi listrik yang paling besar. Karena Pulau Madura ini memiliki beberapa sumber daya alam, baik itu sumber daya alam fosil maupun sumber daya alam terbaru. Nah, sumber daya alam tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan penggerak generator pembangkit listrik. Nah, sumber daya alam tersebut tersebar di beberapa kabupaten yang paling utama yaitu di Pulau Madura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.